Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin. Sudah sampai pada halaman 95. Pembahasan kitab Tanbihul Muhtarin yaitu masih berkaitan dengan keteladanan akhlak para salafus soleh. Yang dimaksud salafus soleh dalam kitab ini yaitu para sufi yang kesalehannya itu sudah diakui dan teruji bukan makna salafus soleh yang diklaim oleh kelompok lain. Jadi salafus soleh yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani adalah para sufi yang kesalehannya itu telah teruji dan diakui oleh umat Islam. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim kalau menurut ilmu nahwu kok kalimat pertama kok min ini berarti khobar muqaddam mubtada muakhar. Wa min akhlaqihim, dan itu termasuk akhlak para salafus soleh ulama-ulama soleh terdahulu. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhum kepada mereka. Yaitu ghayyarat humullahu ta'ala idan tahakat hurmatuhu nusratan li syari'ati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu atau di antara akhlak para salafus soleh, yaitu apabila ada orang yang melanggar kehormatan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan bersikap dan akan menjadi penolong. Saya ulangi lagi, apabila syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang melanggar, atau ada yang melecehkan, atau ada yang menyimpangkan, disimpangkan sesuai dengan kehendaknya, maka sikap mereka yaitu akan menjadi pembela untuk menjaga kehormatan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sikap. Maka kalau ada orang misalnya dalam memahami ajaran Islam itu tidak utuh, kemudian muncul penafsiran yang sifatnya subjektif apalagi kemudian berubah menjadi doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin itu menyabotase ajaran syariat Islam, disabotase, kemudian
dikemas menjadi ajaran personal, kemudian para pengikutnya itu ditakut-takutin. Itu. Ini menjadi doktrin. Maka kalau ada kelompok-kelompok ya yang mereka sering dituduh menyimpang, itu biasanya ada semacam doktrin yang diyakini. Contoh misalkan, kalau kamu percaya dengan si A, kamu dijamin surga. Sekalipun kamu tidak sholat. Ini namanya sudah doktrin. Itu. Lah, model seperti ini sudah masuk bagian dari penyimpangan. Sebab ajaran Nabi besar Muhammad SAW ya, itu sudah tertib, sudah rapi. Karena dia ada kepentingan, kemudian dijadikan doktrin untuk apa? Untuk mencari keuntungan di balik doktrin itu. Gitu. Maka kalau kita lihat lebih dekat ya, kelompok-kelompok kecil yang mereka memiliki doktrin-doktrin itu, ya pasti ujung-ujungnya ya mencari keuntungan di balik doktrin itu. Jadi bukan kembali kepada ajaran yang seutuhnya sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada penyimpangan seperti itu, kewajiban kita adalah meluruskan, menjadi nusroh penolong ya terhadap agama Allah ketika ditemukan yaitu penyimpangan-penyimpangan ya dari ajaran yang bersumber dari Nabi Muhammad kemudian bergeser menjadi doktrin. Nah, doktrin ini biasanya ya ujung-ujungnya pasti mencari keuntungan. Ini sikap yang perlu diikuti dari para salafus soleh. Mereka selalu akan menjadi pembela terhadap agama atau syariat Islam yang diyakini diselewengkan atau dibelokkan. Harus diluruskan kembali. Fala yaf'aluna fi'lan, maka mereka tidak melakukan sebuah perbuatan. Maksudnya jangan sampai kita diam, tidak melakukan apa-apa. Udah jelas misalkan syariat Nabi dibengkokin, ya diselewengkan. Contoh, kalian tidak perlu sholat, asal kalian iman kepada saya, kalian saya jamin surga. Ini kalimat yang sudah mulai menyimpang. Karena dia manusia biasa yang hidup sesudah Nabi Muhammad, kemudian memberi klaim demikian. Ya, padahal dalam ajaran Islam, ya siapapun yang tidak menjalankan aturan agama, ya dia akan menerima konsekuensinya. Tapi kalau hanya kamu beriman dengan saya, dijamin surga. Kalimat ini kalimat bahaya, ya tidak boleh untuk diikuti karena Nabi sendiri ya mengajarkan kepada umatnya tertib. Ya, rukun iman sudah ada 6, ya itu kepada Nabi, ya imannya kepada Nabi, kepada Rasul, kepada malaikat, ya hari akhir. Nah ini iman kepada seseorang kemudian mengklaim bisa menjamin surga. Nah, ini sudah mulai jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi fala yaf'aluna fi'lan, jangan sampai kalian melakukan sebuah perbuatan yang sama sekali perbuatan itu ya mendiamkan, tidak memberikan kritik, tidak memberikan pelurusan. Ya, ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap sebuah ajaran. Wala yashabuna ahadan, dan mereka tidak
ya bersahabat dengan seorang pun. Artinya para salafus soleh mereka itu ya tidak sampai berkompromi, berbaik hati, bersahabat dengan orang yang melakukan penyimpangan. Ya, tegas sikapnya. Kan Anda sudah menyimpang dari ajaran syariat Islam, ya kalau mau bersama kita ya harus diluruskan dulu, kembali kepada syariat yang benar, rujuk ilal haq. Illa in ra'au ridawah. Jadi dia tidak berteman dengan seseorang kecuali dia melihat di situ ada ridho Allah di dalamnya. Jadi kalimat ini yang perlu kita garis bawahi. Ciri-ciri akhlak salafus soleh ya, dia tidak berteman dengan seorang pun kecuali di dalam pertemanan itu ada ridho Allah. Itu artinya disebut di situ ada ridho Allah apabila kita menjalankan syariat yang benar. Kalau kita menyimpang, berarti di situ tidak ada ridho Allah. Fala yuhibbuna ahadan, dan mereka tidak mencintai seorang pun, ya, apalagi sampai menggandrungi. Ya. Fala yuhibbuna ahadan, ini berarti tidak boleh mengkultus individukan seseorang. Ya, misalnya si A ya, disebut memiliki kesaktian luar biasa, kemudian kita berlebihan, apalagi sampai cinta kita mengalahkan ya dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jangan sampai itu terjadi. Fala yuhibbuna ahadan. Jadi tidak mencintai seseorang pun ya kecuali di situ ada kepentingan agama. Jadi tidak mencintai seorang pun kecuali berkaitan dengan urusan agama. Wala yabghudu, dan mereka tidak akan membenci ahadan seseorang li'illatin dunyawiyatin, karena alasan duniawi. Ya, misalkan ada orang kaya raya gitu ya. Kemudian orang kaya raya ini berpaling darinya. Bagi orang yang hatinya sudah memiliki ketetapan ya, berjuang di jalan Allah, tidak risau, tidak gelisah. Apalah artinya ya mereka merasa kaya, tapi kalau kekayaannya tidak digunakan di jalan Allah, pasti nanti menyesal. Gitu. Jadi mereka tidak akan membenci ya kepada seseorang hanya gara-gara urusan duniawi. Ya, kalau mereka mau mendekat ya silahkan, kalau mau menjauh ya dipersilahkan. Nah, ini sikap yang demikian sebagai keteladanan dari para ulama-ulama salafus soleh terdahulu. Waqad sabata fil hadis, dan sungguh telah ditetapkan fil hadis, di dalam hadis ya. Al-hubbu fillah ya, terkait dengan penjelasan di atas itu sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Al-hubbu fillah, jadi cinta fillah, karena Allah. Kita bersahabat ya karena Allah. Kita berteman karena Allah. Itu jadi al-hubbu fillah. Bagaimana kalau ada al-hubbu fi ghairillah? Bagaimana kalau ada cinta tapi pada selain Allah? Pasti yang terjadi konflik, masalah dan pertikaian. Ya. Orang mencintai karena selain Allah itu pasti ujung-ujungnya tadi munculnya konflik, masalah, kemudian pertikaian. Tapi kalau al-hubbu fillah, orang yang didasari karena Allah cintanya, pasti ya memiliki kedekatan secara emosional, saling menolong, saling membantu, dan saling bersinergi.
Ini kalau sama-sama memiliki visi misi al-hubbu fillah, ya. Wal buhdu fillah, dan benci juga karena Allah. Misalkan kita membenci seseorang, kenapa kita benci? Ya karena dia ternyata seorang peminum. Nah, minum ini kan haram menurut agama. Contoh lagi, ya kita benci kepada seseorang, ternyata dia tukang judi. Boleh nggak kita membenci? Kalau wal buhdu fillah, kita membenci karena Allah, boleh-boleh saja. Itu. Misalkan kita berteman yang awalnya baik, kemudian kita berpisah, tapi berpisahnya karena Allah. Sebab teman tadi yang sebelumnya itu ahli ibadah, kemudian berpaling, ya tidak mau ibadah, bahkan ya sudah berpaling dari ajaran Islam. Ini namanya wal buhdu fillah. Itu min ausakil arul iman. Jadi kalau orang yang cintanya karena Allah dan andai benci juga karena Allah, andai berpisah juga karena Allah, maka orang tersebut ya termasuk memiliki ya ikatan keimanan yang kokoh. Gitu. Jadi memiliki ikatan keimanan yang kokoh. Ya, contoh ya si A sama si B sebenarnya tidak kenal, tapi karena tujuannya sama untuk khidmah ya di dalam agama, ya, dua-duanya bisa bekerja sama. Akhirnya muncul saling mencintai, saling menolong, dan saling membantu. Ini namanya al-hubbu fillah. Sebaliknya, apakah kita juga boleh membenci orang karena Allah? Boleh. Misalnya ya ada orang yang berpaling, ya, dia semakin jauh dari ajaran Islam, bahkan dia menjelek-jelekan ajaran Islam. Andai putus silaturahminya, ya, nah, itu tidak apa-apa karena orang tersebut ya telah keluar dari ajaran Islam, telah jauh dari ajaran Islam. Nah, ini termasuk wal buhdu fillah. Itu. Falau abadal abdu, falau abadah, andai ya, beribadah siapa al-abdu hamba rabbahu pada Tuhannya, ibadat as-saqalain, ya, apabila seorang hamba beribadah kepada Tuhannya sebagaimana ibadahnya jin dan manusia, tolaban karena mencari lisawabi kepada pahala. Jadi ada orang yang rajin ibadah, bahkan ibadahnya itu luar biasa, ya. Tapi tolaban lisawab, ibadahnya mencari pahala. Wahwa, dan bermula man ghafilun, itu lalai ya, angkau nidzalik, dari adanya tersebut, min mardhatillah, dari ridha Allah ya ta'ala maha tinggi. Bahwa maka bermula hamba kharijun, itu keluar, antorikil kaumi, ya, dari jalannya ya, kaum, ya, kaum itu yaitu para salafus soleh. Maksudnya begini, andai ada orang yang beribadah, ya, ibadahnya itu rajin, ya. Ini ibadat as-saqalain, ya, diibaratkan itu ya ibadahnya jin dan manusia itu semua kalah. Misalkan dia rajin berjamaah di masjid, kalau tidak berjamaah itu rasanya nggak sempurna. Kemudian ya dia juga ahli puasa, terus ditambah juga ahli qiyamul lail. Jadi kurang sempurnanya apa? Malam qiyamul lail, siangnya puasa, kemudian ibadahnya juga rajin.
Akan tetapi tujuannya ya si hamba tersebut talaban lisawab, mencari pahala. Lah, orang yang sudah beribadah dengan baik, puasa dengan baik, sholat malam dengan baik, tapi tujuannya lisawab, hanya pengen memperoleh pahala. Supaya dapat pahala berlipat ganda. Menurut para sufi, ya ini menurut para sufi atau orang-orang khusus, ini orang ini termasuk ghafilun an kauni dzalika min mardatillah. Dia lalai dari untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu, nggak sadar kalau pahala ya itu ibaratnya iming-iming ya. Seperti anak kecil disuruh bapaknya beli rokok, kemudian dikasih iming-iming. Le, nanti beliin rokok ya, nanti tak kasih upah 1.000 misalkan. Ini namanya iming-iming, sawab ya. Sama kayak kalian beribadah ya, nanti tak kasih pahala. Kalau secara umum ya, orang awam ini bagus karena dia sudah mulai menjalankan ajaran agama. Tapi inda tariqil qaumi, menurut para sufi, orang-orang khusus, ini termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai. Sebab pahala dan surga itu hanya iming-iming yang diberikan oleh Allah kepada hamba supaya rajin ibadah. Namanya iming-iming seperti pahala dan surga itu termasuk sesuatu selain Allah. Ya. Surga itu makhluk ciptaan. Maka disebut ghafil, lalai. Karena apa? Dia tidak pernah sadar tujuan ibadah itu untuk mendapatkan ridho Allah, limardotillah. Maka tujuannya bukan pahala lagi, bukan surga lagi, tapi tujuannya ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Soal nanti misalkan kita inginnya mendapatkan ridho Allah kemudian diberikan surga, itu sebagai rahmat Allah. Tapi tujuan seorang salik dalam beribadah ya semata-mata libtigho imardotillah, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena iming-iming seperti surga dan pahala. Maka di sini disebut wa huwa ghafil. Nah, kalau untuk pemula orang awam ya bagus, dia sholat 5 waktu, puasa, tapi sekalipun tujuannya hanya pengen mendapatkan pahala ya baguslah ya, daripada gak sholat sama sekali. Nah, tapi bagi orang yang khusus, orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat, tujuan ibadah bukan karena pahala, tapi tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ahli thariqah ya di dalam ibadahnya, zikirnya selalu ilahi anta maksudi, Tuhanku engkau menjadi tujuanku, wa ridho kamatlubi, dan ridhomu yang aku cari. Ini prinsip ya bagi seorang salik dalam beribadah. Dalam hal ini ada kisah menarik ya, sebagaimana yang dikisahkan seorang sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah. Sebenarnya kisah ini mengkritik orang-orang yang levelnya masih umum tadi, ahli syariah tadi, yang menjadikan pahala dan surga sebagai tujuan ibadah. Rabi'ah al-Adawiyah
ya membawa dua hal. Yang satu membawa tangan, yang satu membawa api, obor. Tangan yang satu membawa air. Kemudian Rabi'ah berkata, andai ibadahku itu karena takut dengan nerakamu ya Allah, gitu, maka nerakamu akan aku bakar dengan obor ini, supaya aku tidak menjadikan nerakamu sebagai tujuan ibadah. Ya. Kemudian satu lagi, andai tujuan ibadahku itu karena pengen surga, pengen pahala, ya, maka surga ini ya akan aku bakar, ya, supaya surga sirna, sehingga tidak menjadi tujuan ibadahku. Jadi surganya itu dibakar, kemudian nerakanya itu disiram pakai air, supaya api yang ditakuti oleh orang itu menjadi adem. Nah, ini sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rabi'ah ini sebagai kritik ya terhadap orang-orang yang ibadahnya masih bertujuan takut neraka atau pengen surga. Sebab surga makhluk, neraka juga makhluk. Maka yang tepat bagi orang khusus, bagi para salik, tujuan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Waqad auha, dan sungguh telah memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hal amilta li amalan, hal amilta, apakah engkau beramal li kepadaku amalan pada sebuah amal? Ya, ini Nabi Musa ditanya, faqala, maka menjawab siapa Musa, na'am, ya benar, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Sholaitu, aku sholat, wasumtu, dan aku puasa, watasodaktu, dan aku sodakoh. Jadi sholatku, puasaku, sodakohku semua karenamu ya Allah. Ya, wadakaro asya, dan menjelaskan siapa Musa asya, banyak hal ya. Faqala Allah Ta'ala, maka menjawab siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, hadalaka, ini bagimu, ya, ini bagimu. Walakin hal walaita li ajli waliyan au adaita li ajli aduan. Hal walaita, apakah kamu menguasakan, li ajli, karena aku walian, seorang wali, au adaita, atau kamu musuhi, li ajli, karena aku aduan, seorang musuh. Fa inda dzalika, maka ketika itu alima, mengetahui siapa Musa anna min afdhalil a'mali, sesungguhnya paling utamanya amal, al-hubbu, yaitu cinta, fillahi, kepada Allah, wal buhdu, dan benci, fillahi, karena Allah. Jadi akhirnya Nabi Musa memahami bahwa tidak ada yang istimewa ya di dunia ini, yaitu apabila kita cinta, dasarilah cinta itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benci juga sama, kebencian kita karena Allah, ya, bukan karena nafsu kita. Kemudian selanjutnya, wa kana Ali bin Husain, dan ada siapa Ali bin Husain, yaqulu, berkata siapa Ali bin Husain, la yastahab isnani min ghairi ala ghairi taatillah, la yastahab, jangan berteman, isnani dua orang, ala ghairi taatillah, atas selain ketaatan kepada Allah. Ya, jangan sampai dua orang berteman ya
karena selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa wa tafarraqa, kecuali keduanya telah berpisah ala ghairi taatillah, atas selain taat kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita bersahabat, akrab dengan seseorang, dasarilah persahabatan itu karena ketaatan kepada Allah. Andai kita berteman kemudian berpisah, maka dasarilah perpisahan itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Wa kana Yusuf bin Asbad rahimahullahu ta'ala yaqulu, berkata siapa Yusuf bin Asbad, idza dakhaltum, apabila kamu masuk alal wulati, atas penguasa, fala tahussuhum biddu'a, maka kamu jangan mengkhususkan mereka biddu'ai, dengan doa. Ini kritik juga bagi orang yang suka masuk ke rumah penguasa, ya, kemudian dia mengkhususkan sebuah doa, ya, misalkan Pak Gubernur, Pak Bupati, ini doa khusus sampean. Nah, ini dikritik, fala tahussuhum, jangan dikhususkan kepada mereka. Fa innahum harabullahi wa rasulahu, ya, karena sesungguhnya mereka harabu, memerangi Allah pada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apabila penguasanya ini, ya, tidak dalam ketaatan, apalagi penguasanya ini dalam kedoliman, yaitu jangan mengkhususkan doa tadi, ya, itu. Walakin ud'u, dan akan tetapi berdoalah lil muslimina, bagi orang muslim, fa in kanu, maka apabila kamu ada minhum, di antara mereka, lahiqatuhumud dakwah, ya, maka dekatkanlah atau pertemukanlah dengan doa ajakan atau dakwah. Jadi yang disuruh di sini adalah doakanlah umat Islam, ya, itu. Wa kana Abdullah bin Mas'ud yaqul, dan ada siapa Abdullah bin Mas'ud yaqul, berkata, la tas'al ahoka an mawatihi, la tas'al, jangan kamu bertanya, ahoka, saudaramu, an mawaddatihi, yaitu dari, ya, aspek mawaddah materinya. Walakin dur, dan akan tetapi lihatlah, ilama, kepada sesuatu, fi qalbika, di dalam hatimu, wa nafsika, dan dirimu, lahu, kepadanya. Akan tetapi lihatlah kepada apa yang di dalam hatimu dan jiwamu. Fa inna ma indahu mislul ladzi indaka ala hatin sawa, fa inna ma, maka sesungguhnya sesuatu, indahu, di sisinya, mislul ladzi, seperti sesuatu, indaka, di sisimu, ala hatin sawa, atas batasan yang sama, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh makalah ini, ya, memberikan prinsip bagi kita, ya, bahwa kita jangan sampai meninggalkan Allah, ya, artinya tadi kalau kita bersahabat, berteman, utamakan, motivasi utama adalah ketaatan kepada Allah, cinta karena Allah. Andai pun kita berpisah, berpisahnya pun karena Allah. Maka dua aspek ini yang akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan membawa manfaat.